Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulansari dengan NIM 106200001. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Diploma 3 Akuntansi dan Perpajakan. Saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran tentang komunikasi data. Komunikasi data sendiri yaitu pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Nah, seperti komputer, laptop, handphone, dan tablet. Adapun jenis komunikasi data ada dua, yaitu komunikasi satu arah, yang artinya pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Sedangkan yang kedua, komunikasi dua arah, yang artinya pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Komunikasi dua arah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hot to bring, yang artinya pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian. Sedangkan untuk free, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bersamaan. Selanjutnya, ada komponen dari komunikasi data. Yang pertama sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga media pengiriman, yang keempat penerima, dan yang kelima tujuan. Adapun penjelasannya dari komponen komunikasi data, yang pertama sumber yaitu alat atau perangkat yang dapat memunculkan data yang ingin dikirim. Yang kedua pengirim yaitu mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Yang ketiga media pengiriman, yaitu jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber ke sistem tujuan. Nah, penerima yaitu menerima sinyal dari media pengiriman dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data. Yang kelima, tujuan yang tentunya untuk mengolah data dari penerima. Selanjutnya, adapun klasifikasi komunikasi data, yang pertama komunikasi audio, yaitu untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Sedangkan komunikasi video untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Dan komunikasi audio dan video untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar atau visual. Selanjutnya, aplikasi sistem komunikasi data ada 4. Yang pertama ATM, yang artinya sebagai perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, baik untuk mengecek rekening tabungan dan kegiatan lainnya tanpa dilayani dan oleh karyawan bank secara langsung. Yang kedua, email, yaitu sebagai sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Yang ketiga, e-commerce, yang sebagai sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dengan menggunakan perangkat elektronik. Yang keempat, m-banking, yaitu sebagai data yang mendukung fasilitas perbankan dan bisa diakses melalui perangkat komunikasi bergerak, misalnya smartphone. Selanjutnya, adapun tujuan dari komunikasi data, yang pertama memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, yang kedua memungkinkan penggunaan sistem komputer, yang ketiga memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, yang keempat mengurangi waktu untuk mengolah data, yang kelima mendapatkan data langsung dari sumbernya. Adapun sistem dalam komunikasi data, yang pertama titik-titik, yang artinya sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja, sedangkan titik ke beberapa titik penerima yaitu ditujukan kepada beberapa poin penerima saja. Sedangkan menyebar, yang artinya diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung tanpa kecuali. Prinsip komunikasi data, ada pengirim yang artinya yang data, penerima yang menerima data, pesan atau data, informasi yang akan dipindahkan,
bisa berupa apa saja seperti teks, angka, gambar, suara, video, atau komunikasi dari suara. Nah, media pengiriman itu untuk mengirim data bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang. Nah, protokol itu aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Karakteristik transmisi data, yaitu pengolahan data, yang dimana dapat berlangsung dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, hasil olahan tidak mampu, yaitu disalurkan dalam jarak yang jauh tanpa pertolongan peralatan penguat karena sinyal digital akan merosot potensinya bila merapat pada jarak yang jauh. Ketiga, dapat menjangkau jarak, yang artinya sinyal digital dimodulasikan dengan menggunakan sinyal analog. Yang keempat, komputer digital menghasilkan data digital. Yang kelima, sinyal analog yaitu berbentuk gelombang sinus yang pengurangan potensi yang cukup rendah. Macam-macam gangguan dalam transmisi data, yaitu gangguan rondong seperti draw infus, draw panas, bicara silang, gemah, beban pasah, draw intermodulasi, fase Chiltern, dan fading. Sedangkan gangguan tak random seperti rendaman yaitu penyebaran sinyal oleh saluran transmisi. Besar rendaman berbeda-beda tergantung pada frekuensi sinyal, jenis media transmisi, dan panjang saluran. Deteksi dan koreksi kesalahan modulasi multiplexing dalam komunikasi data. Ada dua, yang pertama metode host, proses pemasukan data melalui keyboard terminal kemudian disalurkan ke komputer dan dikembalikan lagi ke layar terminal untuk dicek operator. Sedangkan branch check, pendeteksian dengan mengidentifikasi keberadaan start bit dan stop. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata salah maupun ucapan yang tidak tepat dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.